Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reja Rastia. NPM saya 10121614. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Hayah fi Zilali Tauhid atau hidup di bawah naungan tauhid. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita pada materi yang pertama. Hidup di bawah naungan tauhid. Kehidupan di bawah naungan tauhid merupakan kehidupan yang dilalui oleh generasi pertama di bawah bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar generasi ini dapat merasakan hidup di bawah naungan tauhid sebagaimana era kepemimpinan Rasulullah, maka harus dipastikan bahwa kehidupan mereka harus berlandaskan tauhid yang benar sesuai dengan manhaj salafus soleh. Hidup di bawah naungan tauhid juga merupakan suatu sifat meyakini keesaan Allah baik zat, sifat Allah dan keberadaannya. Landasan tauhid yang benar akan menghasilkan sikap yang jelas dalam penghayatan terhadap sifat-sifatnya, asmanya dan af'alnya. Sehingga dalam kehidupan senantiasa dilandasi oleh tauhid yang jelas terhadap Allah dari segi asma dan sifat, rububiyah, mulkiyah dan uluhiyah. Pengakuan Allah sebagai pencipta, raja, dan Tuhan sembahan adalah syarat mencapai kebahagiaan. Asma dan sifat atau hidul asma was sifat, yakni meyakini bahwa hanya Allah Ta'ala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada yang serupa dengannya sebagaimana yang Dia tetapkan pada dirinya di dalam Al-Quran atau disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan yang layak bagi Allah, tanpa tahrif atau perubahan, penyimpangan lafaz dan makna, tatil atau meniadakan, takyib atau bertanya kaifiyat, cara atau bentuk sifat Allah, dan tanpa tamsil atau menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dalil asma dan sifat Allah. Hanya milik Allah nama-nama yang paling baik. Maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran mengenai nama-namanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Materi yang selanjutnya tentang rububiyah atau tauhidu ar-rububiyah, yakni mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, kepemilikan, dan pengurusan. Ia yakin bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan dirinya, menciptakan alam semesta, serta segala yang ada di langit dan di bumi sebagai fasilitas hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala tundukkan seluruh alam beserta seisinya untuk jaminan kehidupannya, memberi rizki tiada habis-habisnya, memelihara dan melindungi keselamatannya. Materi yang selanjutnya tentang mulkiyah atau tauhidu al-mulkiyah, yakni mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pemimpin, pelindung, dan yang berhak menetapkan aturan atau hukum. Ia yakin bahwa Allah adalah yang menguasai seluruh kerajaan langit dan bumi. Allah adalah pemilik dari segala kerajaan. Berikut dalil tentang mulkiyah. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau cabut kekuasaan dari siapa saja yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, dan engkau hinakan siapa saja yang engkau kehendaki. Di tangan Allah lah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Imran ayat 26. Materi yang selanjutnya tentang uluhiyah atau tauhidul uluhiyah, yakni pengesahan Allah dalam ibadah. Bahwasannya hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Bahwa karena sifat-sifat kesempurnaannya itu, Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Dengan demikian, ketika mengikrarkan La ilaha illallah, seseorang yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang dicintai dan dituju selain Allah, Raja yang ditaati dan disembah. Bila demikian yang diyakini seseorang, pada saat itulah ia merasakan kehidupan yang baik yang Allah janjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih. Berikut dalil tentang uluhiyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, dan apabila kamu minta, maka mintalah kepada Allah, dan apabila kamu minta tolong, maka minta tolonglah kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.
Hanya milik Allah nama-nama yang husna, maka memohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Dan yang terakhir ada kesimpulan dari materi yang tadi saya sampaikan. Sikap ketauhidan sebagaimana tersebut di atas terangkum dalam satu kalimat, La ilaha illallah atau tiada ilah selain Allah. Maka, seorang muslim yang hidup di bawah naungan tauhid adalah mereka yang menjadikan Allah sebagai mahbuban atau yang dicinta. Kita bisa lihat kreasi Allah dengan kasat mata. Tidak perlu ke gunung, lembah, atau pantai. Pandangi saja diri kita, renungkanlah mata yang elok ini. Mata mengantarkan kita melihat indahnya dunia. Hidung yang sempurna bertengger di wajah, mampu menghirup udara segar. Tanpa indera kecil itu, tentulah kita tidak bisa bernapas. Subhanallah, mampukah kita membuat penggantinya? Bila salah satu indera kita itu tidak berfungsi, secara tekstual, kreasi Allah itu adalah Al-Quran. Ialah pedoman hidup yang banyak ditinggalkan kaum muslimin sekarang ini. Akibatnya, banyak kaum muslimin yang kehilangan arah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.